Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dari sifat-sifat operasi hitung aritmatika. Sebelumnya udah pada tahu belum operasi hitung aritmatika itu apa? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Tahu. Bu. Yang lainnya, Rohman mungkin operasi hitung aritmatika itu seperti apa contoh? Belum tahu, Bu. Oh, saya tahu, Bu. Oke, silahkan Alfia. Seperti penjumlahan kah, Bu? Atau pengurangan gitu kah, Bu? Iya, betul. Selain penjumlahan dan pengurangan ada apa lagi? Perkalian dan pembagian, Bu. Jadi operasi hitung itu ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, perkalian, seperti itu. Nah, dari operasi hitung itu, kita akan mempelajari sifat-sifatnya nih. Yang pertama ada komutatif, yang kedua ada asosiatif, dan distributif. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep dari komutatif. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu komutatif? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, definisi dari komutatif itu sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Jadi, misal kita punya dua bilangan, apabila dua bilangan itu ditukar, itu letaknya akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, misal punya dua bilangan, satu dan dua misalnya. Misalnya kita pakai operasi hitung apa? Misalnya penjumlahan ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 1. Nah, sekarang kalau kita tukar bilangannya, 2 ditambah 1 sama dengan 3 juga. 3 juga. Nah, itu yang dinamakan sifat operasi hitung komutatif. Jadi, apabila kita menukar letak bilangannya, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat komutatif itu ada penjumlahan dan perkalian. Kenapa yang pengurangan sama pembagian itu enggak memenuhi? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Intan. Karena hasilnya tidak sama. Tidak sama. Contohnya seperti apa itu, Intan? Misal, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 2 tidak sama dengan 1, Bu. Iya, jadi hasilnya akan berbeda. Dia tidak memiliki hasil yang sama. Jadi yang memenuhi itu ada penjumlahan dan perkalian. Next. Ini rumus komutatif pada penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A itu sama dengan C. Jadi A sama B itu dua bilangan yang akan kita operasikan dengan menggunakan operasi hitung penjumlahan dan C itu hasil dari operasi hitungnya. Jadi akan menghasilkan hasil yang sama. Sampai sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, next. Nah, ini kita lihat contoh lagi yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 karena sama-sama menghasilkan hasil yang sama yaitu 5. Kemudian contoh kedua juga sama seperti itu. Apabila kita punya dua bilangan 7 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 7 sama-sama menghasilkan 13. Seperti itu. Sekarang rumus komutatif pada perkalian. Sama seperti yang penjumlahan, hanya saja yang perkalian kita mengganti operasinya dengan operasi perkalian. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan C. Nah, ini contoh komutatif pada perkalian. Kita ambil bilangan yang sama, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6, Bu. 6, Bu. Sekarang kalau 3 dikali 2 kita tukar, sama dengan 6. nah, 6. Juga sama 6. ya hasilnya. Oke. Sampai di sini dapat dipahami komutatif pada penjumlahan dan perkalian? Dapat, bisa, Bu. Oh, ini masih bisa, Bu. Paham ya semuanya? Oke, next night. Sifat operasi hitung yang kedua itu ada asosiatif. Apa nih asosiatif? Ada yang sudah tahu belum? Belum, Bu.
Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya? Oke, next. Belum. Nih, definisi dari asosiatif itu sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Jadi pada asosiatif ini kita memakai tiga bilangan. Dari tiga bilangan itu kita mengelompokkan dua bilangan di antaranya dengan tanda kurung. Nah, apabila tanda kurung itu nanti kita tukar, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Operasi hitung yang memenuhi asosiatif itu sama seperti komutatif, yaitu cuman ada penjumlahan dan perkalian. Dengan alasan yang sama seperti komutatif, karena apabila kita menggunakan asosiatif untuk pengurangan, maka dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Seperti itu. Ini rumus asosiatif untuk penjumlahan. Jadi kita punya tiga bilangan, ada bilangan A, B, sama C. Kita mengelompokkan dua bilangan. Bilangan A sama B kita kelompokkan. Nah, apabila kita tukar, kita mau mengelompokkannya yang B sama C nih. Nah, itu akan menghasilkan hasil yang sama yaitu D. Sampai di sini dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke, Masih bisa dipahami, Bu. contoh asosiatif pada penjumlahan. Jadi kita punya bilangan yaitu 1, 2, 3. Dengan operasi hitung penjumlahan. Kita kelompokkan bilangan 1 dan 2. Setelah itu kita jumlahkan dengan 3. Maka akan menghasilkan 6. Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3. Setelah itu kita jumlahkan lagi dengan 3 menghasilkan 6. Seperti di aljabar kita menghitungnya yang dikurung dulu. Kemudian kalau kita tukarkan tanda kurungnya menjadi yang kita kelompokkan nih 2 sama 3 nih. Coba kalau 2 sama 3 kita jumlahkan dulu berapa hasilnya? 5, Bu. Nah, kemudian 5 kita jumlahkan dengan 1 hasilnya 6. 6. Jadi juga 6. menghasilkan hasil yang sama dengan menggunakan sifat asosiatif. Kemudian rumus asosiatif pada perkalian nih. Sama dengan penjumlahan, hanya saja ini operasinya operasi perkalian. Jadi kita punya tiga bilangan, bilangan A, B, sama C dengan operasi hitung perkalian. Kita kelompokkan A dengan B, kemudian kita bisa mengelompokkan B sama C terlebih dahulu, maka akan menghasilkan hasil yang sama yaitu D. Kita lihat contoh langsung saja ya. Ini contoh asosiatif pada perkalian. Kita punya bilangan yang sama, 1, 2, 3. Kita kelompokkan dulu 1 sama 2-nya. Sehingga kita hitung hasilnya 2. Nah, setelah itu 2 dikali 3 sama dengan 6. 6. Kemudian kalau kita tukar tanda kurungnya di bilangan 2 dan 3. Berarti gimana? Hasilnya akan sama, Bu. Akan sama, karena kita hitung yang tanda kurung dulu, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, Jadi hasilnya sama. Oke, ini yang terakhir nih, sifat yang terakhir yaitu distributif. Apa itu distributif? Definisi distributif yaitu sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran atau yang menyebarkan. Dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Supaya lebih paham kita langsung ke rumusnya aja. Ini rumus distributif perkalian pada penjumlahan. Jadi kita ada dua operasi perkalian dan penjumlahan. Yang di dalam kurung itu yang penjumlahan, B sama C. Apabila kita distribusikan, yang didistribusikan yang mana berarti? Yang A. Ya, yang A. Benar A. Jadi yang A kita distribusikan, B yang C itu yang akan kita kelompokkan di dalam tanda kurung itu. Jadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, itu akan menghasilkan D, hasil dari operasi hitung distributifnya ini dengan sifat distributif. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu.
Paham ya? Ya, kita lanjut ke contoh nih. Ini contoh distributif perkalian pada penjumlahan. Kita punya bilangan 2, 3, dan 4. Yang kita distribusikan itu 2. Nah, yang kita akan kelompokkan itu 3 dan 4. Jadi, si 2 ini itu kita sebar nih ke dalam kelompok-kelompok lagi. Yaitu kelompoknya 3 sama kelompoknya 4. Jadi, 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 berapa? 6, Bu. 6, Bu. Nah, tambah 2 dikali 4. Tambah 8. 8. Jadi menghasilkan 14. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Yang Paham, Bu. kita sebar tadi apa? Yang mana yang kita sebar? 2, Bu. 2. Yang dikelompokkan 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, seperti itu. Next. Nih, sekarang distributif perkalian pada pengurangan. Jadi yang di dalam kurung ini tanda kurang. Sama seperti yang sebelumnya, A ini bilangan yang akan kita distribusikan, akan kita sebar ke dalam kelompok-kelompok di tanda kurung ini. Kemudian berarti gimana? A dikali B dikurang A dikali A kali C. kali C. Jadi sama seperti sebelumnya, cuman ini pengurangan. Seperti itu. Contoh distributif perkalian pada pengurangan. Kita ambil bilangan 2, 3, dan 4. Yang akan kita sebar itu 2 ke dalam bilangan 3 dan 4. Jadi 2 dikali 3 dikurang 2 dikali 4. Yang kita hitung yaitu yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 8. Jadi 6 dikurang 8 sama dengan Negatif 2, Bu. 2. negatif Negatif 2. dan negatif 2. Jangan lupa ya, yang dihitung itu yang di dalam kurung dulu. Itu harus diingat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Barangkali ada yang masih bingung terkait dengan sifat ini. Jauh ini belum ada, Bu. Ada yang lain? Umi, Latifah mungkin, Kartika, Alfia, Inaya. Aduh. Mana? Insya Allah, Bu, sudah paham. Sudah paham. Insya Allah Saya sudah, sudah Bu. paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, dapat diakhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.